Kamu sekarang pakai berlapis-lapis di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya, untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis, iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36. Dari iblis Al-Baqarah 34. Iblis dari jin, Quran surah Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jin dari api yang menyambar-nyambar, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Karena narnya narus samum, maka apinya mesti beda. Karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan Jahannam. Pintunya 7, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. 7 pintu besarnya disebut dengan Jahannam. Khusus Ramadan tutup. Ramadan tutup. Wasulsilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa benar. Awas, hati-hati. Bagi orang yang mau puasa benar, karena itu kalimatnya asyamu junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang, sendal ada yang hilang, karena puasanya bukan siam, puasanya saum. Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan asyamu junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? Ini masih mukadimah ya kita ya. Ini luar biasa nih ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. Dua, teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya. Kalau yang tadi nanti latihannya fala yarfus fala yajal, itu latihan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Sekarang kita hitung-hitungan dikit ya. Bapak Ibu kan senang hitung. Tadi bangun aja kan dihitung kan? Ya, dapatnya sekian, berkurangnya sekian, ya, usahanya sekian. Sekarang kita ngitung pahala nih. Ada rumus hitung pahala dalam Al-Quran. Ya, saya tanya sebentar. Kalau satu kita kerjakan ibadah, pahalanya berapa? 10. Dalil. Apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa baik bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala. Itu hasanah namanya. Pahalanya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa? Hasanah. Ya, eksekusinya, implementasinya disebut amal soleh. Pahalanya, hitungannya disebut ajrun namanya. Jamaknya disebut dengan ujur. Di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Nah, orang yang mengerjakan perbuatan baik berpotensi punya nilai pahala, itu setiap perbuatan baiknya 10 kebaikan. Contoh kita sholat nih, sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Al-Fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya. Kalau 18 kali berarti subuhnya 3 rakaat. Nah, itu kan kalau kita buka hadis Muslim nomor hadis 162, saat Nabi dalam peristiwa setelah Isra itu ke Masjidil Aqsa, kemudian araja bina Jibril alaihissalam, mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntahanya ada di surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18-nya. Itu ketika menerima perintah salat pertama kali kan bukan 5 tapi 50. Turunkan Nabi kemudian ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur, punggungnya senderan. Itu ada kisahnya di hadis Muslim nomor hadis 162. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tipikalnya senang, yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya ketika dengan Khidir alaihi salam itu senang ya, kritisnya itu muncul kepada Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 itu ketemu Nabi Musa, ditanya, Muhammad SAW dapat apa tadi? Sholat. Berapa waktu? 50. Kamu tahu nggak, umat saya itu kekar-kekar besar-besar, segitu aja nggak kuat, apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih. Minta lagi diskon sama Allah katanya, naik tuh, minta lagi.
Singkatnya 9 kali naik, setiap naik dikurangi 5. 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurangi 45 berapa? 5. Turunlah 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini, minta lagi aja diskon. Kata Nabi, saya kurang enak lah, malu saya, sudah diberikan yang paling pokok 5, dan itu pun belum selesai. Dengan senyumnya kemudian, lihat ini indahnya, setiap 5 itu Allah menetapkan setiap satunya punya 10 nilai. Jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya. Walaupun 5 nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa 50 kali. Karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa, sampai nanti dipuji Allah begitu tinggi. Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Taubah itu, akhlaknya di surah Al-Qalam itu. Dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya, percikan keberkahannya. Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar, puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin, muslim, baca satu huruf dari kitabullah, dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10, Bu, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud. Itu dahsyat lagi. Arud itu menuliskan apa yang dikatakan, bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan. Jadi kalau kita bilang alif, tulis alif. Dan alif itu kan ada 3 huruf, hamzah, lam, fa. Hamzah berapa huruf? Tulis lagi hamzah. Itu baca Quran kalau ikhlas, pahalanya berlipat. Paling standar satu hurufnya 10, dan hampir nggak ada orang baca Quran cuman satu huruf. Nun. Udah dulu 10 lumayan. Nggak ada. Pasti banyak itu. Dan Ramadan lebih meningkat lagi. Dan dikalikan 10 lagi, itu paling standarnya satu huruf 100, Pak, Bu. Makanya Ramadan itu limpahan pahala. Rugi orang kalau nggak ibadah saat Ramadan itu. Nabi aja itu tadarusan Quran sekali khatam, saat tahun meninggalnya 2 kali khatam untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan, contoh bagi kita. Itu Ramadan. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi, yang pertama ada pelipat gandaan pahala, yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan, yang ketiga, saya tutup mukadimahnya, yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam, itu cepat terkabul doa, hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah, waktu singkat di waktu Jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah dan 1 dan 2, ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan. Ya, hafal nggak? Nah, nanti diputar lagi videonya ya, kan ini kita sampai lihat lagi. Ya, kembalikan. Ada yang sifatnya tempat. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat, bagus bacaannya, dan ngerti fikih salat, supaya dia sebelum salat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang salat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang, atau ada yang buru-buru, lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya. Itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab, dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38 sampai 39.
Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Cepat terkabul doa. Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya. Enggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Apa dalilnya? Untuk malam lekat dengan ibadah qiyam namanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, awas jangan salah ya. Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan cuman puasa. Ramadan satu paket, ada paket siang, ada paket malam, dan nggak ada paket hemat. Full, ada siang, ada malam, dan itu semua sama, cuman beda satu huruf. Hadisnya sama, ibadahnya juga diksinya sama, cuman beda sehuruf. Malamnya qiyam, siangnya siam. Awas ya, malamnya apa? Qiyam, siangnya apa? Siam. Cuman beda satu huruf, dan itu satu paket. Jadi kalau Anda tertinggal, jangan Anda lah, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam, misalnya qiyamnya, cuman siamnya, sah puasanya, benar sesuai rukun, sah, cuman tidak sempurna keutamaan Ramadannya. Karena itu Allah mengatakan kalau sedang puasa, sempurnakan dengan ibadah malamnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Muqaddimatul lail, maghribnya untuk puasa, lail atasnya untuk qiyam. Orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, jangan salah ya, nanti kita mulai puasa, insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam, qiyam, bukan siam. Jadi jangan terlampau soleh, puasanya nanti nunggu fajar. Malam itu qiyam. Nah qiyam ini ada potensi ampunan dosa Pak Bu. Jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar, misal ya, kita kan nggak tahu ajal nih, tiba kemudian kita manfaatkan qiyam bangun, ditunaikan dengan benar, itu Masya Allah, meninggal misal dalam sujud, itu jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar ibadah qiyamnya sampai detik itu, ditunaikan karena imannya, ikhlas karena Allah, saat bersamaan dia introspeksi diri, begitu dia tunaikan, misal dia meninggal, misal saja, semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu. Ma itu tanpa batas, ma taqaddama min dzambi, ma semua yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya. Karena itu viral, Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadis Muslim. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malamnya saya pengen ibadah dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar, apa yang saya minta? Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya, dan doanya sahih. Di At-Tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya. Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun bersamaan, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti di hadis yang Muslim, Allahumma innaka afuwun, di At-Tirmidzi ada kata karimnya, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malam Bu. Biasanya nunggu sepertiga malam, waktu sahar ya. Jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Kalau subuh sekarang 4:08, itu kira-kira sahar tuh jam setengah 4 lah ya, 3:30 sampai jam 4 itu namanya sahar, bukan lail. Kalau lail dari ba'da isya sampai sahar. Sekarang isya setengah 8 misalnya, jam 8 tuh sampai setengah 4 namanya lail. Jelas ya? Lail itu malam, jamaknya layali, turunannya lela, lili, lala, itu malam ya. Ibu leli, ibu malam-malam gitu ya. Gitu. Nah itu waktu menjelang fajar, setelah lail, sahar, jamaknya ashar. Ashar itu disampaikan di Al-Quran, waktu terbaik untuk istighfar. Quran surah 51 ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Yang biasa istighfar berpeluang dapat ridha Allah dan disiapkan surga terbaik melebihi kemewahan dunia. Itu ada di ayat ke-16, 17, 18 ya. Dari ayat 15-nya, 16-nya, 17-nya adalah untuk yang saharnya, 16-nya itu kalimatnya ya. 16-nya ya dengan mengatakan Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu hari biasa seperti sekarang Ramadan, dari ba'da isya sampai terus lagi sampai masuk waktu fajar, siangnya pun masih ada ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min.
Saya tanya sekarang, siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan? Yang dosanya banyak boleh angkat tangan. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat. Sekarang rubah kalimatnya. Yang ingin masuk surga angkat tangan. Insya Allah. Yang ingin surga Firdaus angkat tangan. Tuh, maka ironi itu tampak dalam perilaku kita. Pengen ke surga, tingkatan Firdaus, tapi ngaku dosa banyak. Itu dia. Maka Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Maka diberikanlah kesempatan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, penting kita menyiapkan, karena nunggu Ramadan itu nggak mudah. Dan nggak semua orang itu akan sampai kepada momen yang dimaksudkan. Karena itulah malaikat Jibril itu langsung komen. Ya, jadi ada dua riwayat nih, Nabi yang berdoa, malaikat yang mengaminkan. Ada malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Jadi Nabi akan naik memberikan tausiah di mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3 gundakan. Begitu naik ke gundakan pertama, ada 3 gundakan. Lalu tibalah kemudian beliau bersabda. Ada riwayat Nabi yang berkata, malaikat mengaminkan. Ada riwayat sebaliknya, malaikat yang berkata, Nabi mengaminkan. Raghima anfu rajulin. Awas, hati-hati nih. Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kotor dirinya. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana, siapa yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya ingin cepat. Satu, kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'ima hatta yuftira wa da'watul mazlum." 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat dikabulkan doanya secepat kilat, maka jadilah pemimpin yang adil. Kalau belum mampu, latihan puasa. Kalau belum mampu lagi, banyak-banyak terzalimi. Dan